Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Selamat malam pemirsa, saya Dwi Anggia. Anda menyaksikan Dua Sisi. Tadi cuplikan yang Anda saksikan mungkin bagi sebagian orang ini adalah menyaksikan video yang mungkin membuat Anda tidak nyaman. Ada banyak video beredar bagaimana korban-korban berjatuhan akibat serangan Israel ke Palestina yang merupakan serangan balasan pasca serangan Badai Al-Aqsa yang berlangsung pekan lalu. Dan serangan yang terjadi oleh pejuang Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu ini menjadi momentum yang ingin menunjukkan bahwa masyarakat Palestina menunjukkan bersuara mereka masih terus melakukan penolakan terhadap okupasi Israel. Apa yang dilakukan dengan menyerang atau melemparkan ribuan roket ke Israel, namun hal ini pun dibalas oleh Israel dengan berkali-kali lipat lebih kuat, serangannya lebih besar, bahkan juga kami mendapatkan informasi, mungkin Anda juga menyaksikan di sejumlah media baik di dalam dan luar negeri bagaimana serangan Israel kemudian menghancurkan rumah sakit, termasuk juga rumah sakit Indonesia yang dikabarkan hancur akibat serangan Israel ini dan juga menyasar warga sipil. Banyak diantaranya adalah wanita dan anak-anak. Gaza membara, saling serang Israel dan Palestina. Bagaimana kita, masyarakat Indonesia menyikapi kondisi ini? Kami akan membahasnya di Dua Sisi malam hari ini bersama saya, Dwi Anggia. Ya, itu secuplik lagi tayangan yang kita saksikan dan benar-benar bahwa serangan Badai Al-Aqsa, mereka menamainya Badai Al-Aqsa, ini serangan dari pejuang Hamas ke Israel, mengejutkan dunia, saya bisa sebutkan seperti itu, dan bahkan ramai diperbincangkan. Pihak Barat bahkan menyebutkan ini merupakan kejahatan, kekerasan. Tapi di satu sisi kita tidak bisa menafikan bahwa apa yang dilakukan Israel bertahun-tahun dalam berdekade lebih lamanya adalah lebih dari yang dilakukan oleh Hamas pada minggu lalu. Nah, kami akan berbincang malam hari ini, sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya di studio. Ada Ustadz Haikal Hasan di sebelah sana. Assalamualaikum, selamat malam Pak B. Boleh digunakan mikrofonnya. Waalaikumsalam, selamat malam semua. Juga ada Bang Mardhani Alisera, politisi PKS, selamat malam. Malam semuanya. Ya, dan juga ada Mbak Monique Reikers. Ya. Mbak Monique, malam. aktivis Yahudi pro Israel. Selamat malam. Malam. Ada Bung Ade Armando, politisi PSI. Selamat malam. Malam. Baik, saya yakin kita punya banyak pendapat yang berbeda mengenai apa yang terjadi di Gaza dalam beberapa hari terakhir ini. Saya mau ke Mbak Monique terlebih dahulu. Mbak Monique, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh pejuang Hamas ke Israel ini mengejutkan banyak pihak. Bahkan negara-negara barat menyebutkan ini adalah tindakan teror, aksi yang sangat dikecam segala macam. Tapi apa yang disuarakan saat ini oleh negara barat, khususnya masyarakat internasional, seolah-olah menunjukkan bahwa mereka melakukan kemarahan yang dipilih-pilih gitu loh. Selective outrage. Ketika Hamas menyerang Israel, mereka marah. Namun ketika berpuluh-puluh tahun apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina, tidak ada yang bersuara seperti itu. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, terima kasih untuk kesempatannya, dan saya ada di sini karena saya sangat prihatin, sangat sedih terhadap peristiwa 7 Oktober 2023. Kita lahir nggak bisa milih jadi orang apa. Saya lahir, saya nggak bisa request supaya saya jadi orang Indonesia. Kita semua nggak bisa milih jadi orang apa. Nah, Anda bisa bayangkan jika di akhir pekan, di satu hari yang harusnya diperingati oleh orang Yahudi sebagai hari bersukaria karena mereka mendapatkan Torah, Simha Torah, harusnya mereka menari bersama dengan gulungan. Hari bersukaria karena menerima Torah. Kitab suci, dan mereka akan mengulang kembali pembacaan kitab Torah dari awal. Mereka harusnya bersukaria, tetapi yang terjadi Anda bisa lihat kelompok teroris masuk merangsek hingga ke kamar tidur. Sebentar, Anda bersedih untuk peristiwa 7 Oktober. Apakah Anda juga bersedih ketika bertahun-tahun invasi yang dilakukan Israel Boleh bahkan saya lebih kejam selesaikan dari dulu? itu? Boleh saya selesaikan? Ya.
tanggal 7 Oktober adalah peristiwa ketika kelompok, kalau saya nggak sebut kelompok teroris, saya akan sebutnya kelompok militan yang masuk ke rumah-rumah warga sipil. Saat ini Israel dan Gaza, Israel dan Hamas yang menguasai Gaza tidak sedang berkonflik. Tidak sedang ada peristiwa sebelumnya gitu ya. Nah tetapi tiba-tiba mereka para militan ini, para teroris ini masuk ke rumah-rumah warga sipil. Oke, sebentar, boleh. Ada 1.300 orang tewas termasuk warga negara asing. Dan ada 150 yang disandra. Semua mata dunia sekarang menyaksikan bagaimana penyanderaan berlangsung di abad modern. Tapi Anda menyaksikan Apakah nggak kita penyanderaan setuju? itu mereka melepas juga akhirnya dengan baik-baik loh. Penyanderaan itu Berapa? dilakukan karena untuk melindungi anak-anak dan wanita dari Sekarang peristiwa gini, tembak-menembak. kalau penyanderaan dilakukan oleh Hamas dengan klaim dari Mbak Anggia bahwa itu untuk melindungi, tolong. Bukan klaim saya menyaksikan itu video yang beredar itu ya. Oke, Menyebutkan dan sejak itu ada kapan captionnya. definisi sandra adalah untuk melindungi? Kalau mereka betul dilindungi oleh Hamas, please tolong kembalikan mereka sekarang juga. Oke, Anda bilang tidak ada konflik sebelumnya kemudian diserang. Tapi penyerangan ke masjid masih di tahun ini juga kita ingat. Oke. Penyerangan ke Masjid Al-Aqsa, bagaimana orang sedang sholat ditembakin segala macam, bagaimana dengan itu? Itu juga hal yang sama bukan? Pertama-tama Bapak Ibu harus ketahui dulu sejarah Gaza. Gaza pada tahun 1948 sampai 1967 dikuasai oleh Mesir. Tahun 1967 ketika ada perang antara Arab Israel, perang 6 hari, akhirnya Gaza direbut oleh Israel. Dari tangan siapa? Mesir, bukan Palestina. Tetapi akibat intifada, akibat peristiwa intifada, akhirnya Israel memberikan Gaza kepada Palestina. Oke. Pada tahun 2005. Nah, tahun 2006 terjadi pemilu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Akhirnya Gaza yang dikasih untuk perdamaian dikuasai oleh Oke, partai sebentar. politik. Partai politiknya sayangnya hanya kedok. Karena setelah itu terjadi beberapa beragam aksi teror. Oke sebentar,